Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngoposi, ngobrol di podcast advokasi. Oke. Podcast Ngoposi. Kita udah memasuki season 2, episode 2. Kalau kemarin kita udah membahas tentang mental health, kali ini kira-kira kita akan membahas tentang apa ya? Oke. Nah, aku kasih bocoran sedikit ya. Kita sebagai mahasiswa kadang tuh ngelakuin suatu hal itu secara terpaksa gitu. Padahal kalau kita ngelakuin hal secara terpaksa, jatuhnya itu akan kurang maksimal dan juga nggak totalitas gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngasih tips dan juga beberapa pengalaman dari narasumber kita tentang gimana sih cara ngelakuin hal itu supaya nggak terpaksa dan juga ngelakuinnya itu secara ikhlas. Oke, udah bisa nebak ya kira-kira kita bakal ngobrolin tentang apa? Udah belum nih? Oke, langsung aja. Tema kita kali ini adalah Love What You Do. Oke, bareng dengan narasumber kita, orangnya cantik sesuai sama namanya, merupakan salah satu mahasiswi TBI, demisioner dari HMPS TBI, Duta UIN Salatiga, dan juga selebgram. Langsung saja kita sambut Mbak Dinar Quentina. Oke, apa kabar Mbak Dinar? Alhamdulillah luar biasa. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Meskipun agak pilek-pilek dikit Sama gitu ini ya. agak serak-serak sedikit ya. Oke. Kesibukan Mbak Dinar ngapain aja nih selain skripsi atau mungkin udah selesai? Kebetulan belum skripsinya belum selesai, semoga, tapi doain semoga segera amin, selesai. amin. Untuk kesibukannya sendiri, di semester akhir itu kesibukannya itu ya mencari kesibukan itu sendiri kali ya. Lebih tepatnya mungkin kalau aku sekarang pribadi lebih mau prioritasin ke skripsi, jadi kesibukanku tuh kayak banyak di skripsi, tapi yang lainnya kayak mencari pundi-pundi rupiah itu tetap berjalan. Mantap gitu. banget nih ya. Biar balance aja. Itu sih kurang lebih. Oke. Kan Mbak Dinar ini sebagai Duta UIN Salatiga. Nah itu kira-kira itu kegiatannya itu ngapain aja? Terus suka dukanya menjadi duta itu seperti apa? Oke, good question. Jadi sedikit aku mau cerita backgroundnya dulu ya. Yeah. Kebetulan aku kepilih jadi Duta YN Salatiga itu tahun 2019 sebelum corona, dan sampai sekarang kebetulan belum ada lagi. Yeah. Dan kesibukannya apa aja yang aku lakuin saat itu jujur nggak banyak karena ternyata ada pandemi. Tapi yang udah aku lakuin sama duta-duta yang lain itu kita pernah ngadain make up class atau pokoknya itu ngundang Wardah di YN Salatiga dulu sebelum jadi UIN. Terus kemudian kita juga selalu berpartisipasi kalau YN Salatiga ada event kayak kita jadi icon atau mungkin penerima tamu atau mungkin yang lainnya seperti itu. Dan juga ya seperti duta-duta yang sebelumnya mungkin terpampang di brosur, di video seperti itu sih kurang lebih. Oke, mantap banget ya. Jadi terus kan itu kayaknya sibuk banget gitu ya kegiatannya. Terus gimana cara Mbak Dinar itu manajemen waktunya? Kan kita kadang sebagai mahasiswa juga ikut organisasi, juga kerja, juga jadi duta tuh. Cara tipsnya membagi waktunya itu gimana? Oke, jadi kan kebetulan selama kemarin aku kuliah itu kan kesibukanku aku jadi duta, kemudian aku ikut HMPS TBI, aku juga ikut organisasi eksternal volunteer, kemudian aku juga KKI, jadi banyak sekali KKI-nya. Kemudian jadi cara aku manage waktu itu sebenarnya tuh nggak harus habis ini A, habis ini B, aku juga nggak buat jadwal yang strict itu enggak, tapi ya jalanin aja, itu kuncinya. Jalanin aja, kayak emang kayak rasanya berat, kayak terus gimana nih nanti kalau nilainya turun atau nanti salah satunya nggak balance gimana nih. Tapi kalau saat kita menjalani, misalnya contohnya kuliahnya kita saat hadir di kelas itu kita maksimalin, nggak tidur, nggak main HP atau mencatat dengan baik, itu walaupun kayak cuma kayak gitu tuh sebenarnya tuh kayak itu menjaga manajemen waktu kita buat nggak berantakan sih. Yang penting tetap dilakuin dengan baik saat itu. Jadi kayak waktunya sih yang benar-benar harus digunain sebaik mungkin. Istiqomah gitu ya Mbak. Ya itu susah sih. Susah yeah. sih. Oke. Dari
tadi udah manajemen waktu dan sebagainya, itu masih ada nggak sih perasaan terpaksa gitu dalam menjalani semua kegiatan yang banyak banget itu? Mungkin kalau terpaksa itu enggak, tapi kayak lebih kerasanya tuh kayak berat aja gitu loh, kayak berat tapi kayak mau nggak mau harus dilakuin karena itu kan mestinya tanggung jawab, kayak ya udah dilakuin gitu. Terus mungkin kalau aku ngerasa terpaksa atau kayak berat banget itu mungkin aku emang kadang aku memutuskan untuk take a break, kalau enggak kayak aku evaluasi diri kayak ini harusnya itu apa dulu sih yang aku harus kejar kayak prioritasnya. Mungkin yang penting ini misalnya kayak UAS tugasnya selesai dulu nanti baru aktif lagi organisasi kayak gitu sih. Kayak aku selalu satu-satu dulu aja, jangan dibarengin semua, itu ya nanti chaos. Pasti ada salah satu yang turun. Oke. Terus kan ini ya kayak udah nggak terpaksa, tapi kan kadang kita mikirnya ngalir aja, tapi nggak mencintai apa yang kita lakukan gitu loh. Nah, itu cara biar kita enjoy dan juga nikmati, mencintai apa yang kita lakukan itu caranya gimana? Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang bukan passion kita atau mungkin yang bukan sesuatu yang kita kuasai, itu emang berat banget. Apalagi kalau udah itu kita benci, misalnya kalau ngomongin tentang kuliah nanti makulnya susah, dosennya killer dan lain sebagainya, nilainya juga susah, itu kan jadi makin pressure. Nah, untuk mungkin cara mencintai ya emang harus terpaksa dulu sih. Emang kayak mungkin kan misalnya kayak makul kita udah ambil dosen tersebut, kita udah misalnya milih organisasi tersebut, ya kan kayak ibaratnya kita udah nyemplung ya sekalian, udah basah ya nyemplung sekalian kayak gitu. Dan mungkin untuk cara mencintainya itu mungkin pasti beda-beda sih. Kalau aku awal ikut HMPS mungkin yang ke notice kayak misalnya aku betah banget di HMPS itu mungkin aku cinta karena aku udah terjun, aku ikut prosesnya, maksudnya menjalani aktivitas sebagai HMPS TBI itu aku nemuin mungkin ini yang buat aku cinta, mungkin kekeluargaannya. Terus mungkin di lain hal itu kita harus nemu sendiri sih, dan itu seiring jalannya waktu, kayak nggak bisa dari awal aku suka karena ini, enggak, mungkin dari awal tetap berat, mungkin nggak terpaksa terbiasa gitu ya. Oke. Terus kayak motivasi terbesar Mbak Dinar tuh apa sih kok bisa sampai jadi sehebat sekarang ini? Belum disclaimer dulu, belum hebat sama sekali. Mungkin kalau orang itu sebenarnya pressure sendiri ke aku, kenapa orang selalu punya ekspektasi lebih ke aku, karena ya sebenarnya biasa aja. Terus maksudnya kalau apalagi kalau orang yang nggak terlalu tahu aku itu kan kayak Mbak Dinar kayak ABCD gitu. Padahal ya juga enggak, kayak mungkin kalau kita hangout terus nanti ya sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Mungkin karena, tapi aku nggak bisa memungkiri mungkin aku udah dapat privilege itu, kayak udah dikenal orang atau udah punya image sendiri, jadi kayak aku meneruskan image yang baik, emang yang aku tunjukin emang yang baik-baik aja. Kalau yang buruk ya disimpan sendiri atau mungkin yang terdekat aja yang tahu kayak gitu. Tapi I think by making mistakes or showing our imperfection, itu that's how we learn, that's how we grow sih, kayak gitu. Mantap banget ya. Oke, mungkin ini yang terakhir ya, pesan buat dari Mbak Dinar buat mahasiswa UIN Salatiga, terutama mahasiswa jurusan TBI gitu ya, biar tetap bisa produktif, tetap bisa aktif kayak gitu, bisa mencontoh Mbak Dinar ini tuh tips-tipsnya itu seperti apa? Oke, mungkin ada beberapa hal yang mau aku sampaikan, tapi disclaimer juga, ini bukan berarti kayak aku udah hebat atau aku udah mencapai titik itu, tapi belum ya, kayak kita sama-sama belajar. Itu juga buat self reminder ke aku. Jadi yang pertama mungkin yang bakal aku terapin dalam hidup dan mungkin teman-teman juga mungkin bisa itu, selama kuliah itu prinsipnya yang pertama itu kayak selesaikan apa yang kamu mulai gitu. Jadi kayak misalnya aku sekarang semester tua gitu ya, jadi kayak mungkin kayak udah ada iming-iming kerja, iming-iming karir atau iming-iming pendidikan yang lebih tinggi, jadi tuh kayak skripsinya tuh kayak makin kendor gitu loh semangatnya. Nah, tapi aku ingat lagi prinsipku itu, selesaikan apa yang kamu mulai, jadi harus aku tanggung jawab sama skripsiku, aku harus mencoba menyelesaikan dan harus menyelesaikannya. Dan mungkin teman-teman kalau yang aktif di organisasi juga harus gitu, misalnya teman-teman udah ikut organisasi ya selesaikan dengan baik, tanggung jawab kayak gitu sampai akhir periode. Jangan kayak ngilang-ngilang atau lari dari tanggung jawab, it's a big no.
Kemudian tips yang lain mungkin untuk stay produktif yaitu kayak teman-teman harus tahu prioritas teman-teman apa, tujuan teman-teman apa. Dan fun fact, I used to be an ambitious person, tapi itu capek banget sih. Dulu tuh aku bener-bener super ambis, kayak pengennya semuanya dapet, tapi susah sih karena sampai semester karena pandemi itu aku sadar kayaknya tuh emang harus satu-satu dan aku nggak harus menguasai semuanya aja sih. Kayak aku fokus ke sesuatu yang aku kuasai dan aku bisa kembangkan daripada kayak kekuranganku yang kayak ini susah nih untuk build ke depannya atau untuk ke depannya gimana itu susah, mending aku fokus ke yang aku sukain aja. Kemudian apa ya, ya itu sih yang terakhir mungkin enjoy the process aja sih, mau suka dukanya, karena itu kayak kuliah tuh kayak precious moment yang nggak bisa diulang lagi, mau itu organisasinya atau teman-teman kuliahnya itu kayak bener-bener yang harus di enjoy suka dukanya gitu sih mungkin. Oke, wow, bener-bener hebat banget ya guest star kita hari ini. Tepuk tangan yang meriah dulu dong. Oke, setelah kita tadi udah tanya jawab, deep talk gitu ya ibaratnya. Kita udah hampir berada di penghujung acara. Tapi sebelum saya tutup akan ada sedikit game gitu ya. Oke. Clue-nya adalah bulat. Jadi kalau misalkan aku bilang 1 tambah 2 sama dengan 0. Itu misalnya ya. Terus 6 tambah 1 sama dengan 1. Oke. Langsung aja ya. 8 ditambah 6 sama dengan 4. Salah. Nomor 6. Yuk, berapa nih? Ingat cluenya, bulat. Oke, ini. Jadi kan cluenya bulat. Jadi di angka 6 kan ada bulatannya 1. Di angka 8 bulatannya 2. Berarti 8 tambah 6 bulatannya 3. Kayak gitu ya. Gimana? Maaf. Jadi kan benar. Angka 6 kan bulatannya 1 tuh. Oh, bulatan. Oh iya. Oh, terus angka 8 itu bulatannya 2. Jadi 6 tambah 8 sama dengan 3. Kayak gitu. Oke, tepuk tangan dulu buat pemateri kita hari ini. Oke, kita udah berada di penghujung acara. Mungkin dari Mbak Dinar bisa memberikan closing statement-nya kayak gini. Oke, jadi mengutip dari moto hidupku aja ya. Ya mungkin aku punya moto hidup itu always stay true to yourself and be the person you wanna be. Jadi teman-teman, aku harap setelah mendengarkan podcast ini semoga teman-teman tuh punya tujuannya sendiri-sendiri, goalsnya sendiri-sendiri, dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Itu penting banget sih. Maksudnya kalau kita lihat pencapaian orang lain yang lebih dulu atau lebih tinggi dari kita itu it's okay, as long as kita tetap selalu berusaha ya. Kecuali kalau kita iri tapi kita nggak melakukan apa-apa, itu kan nol besar. Tapi kalau kita sudah melakukan progress, walaupun it's only a small progress, yang penting step by step, itu lama-lama juga kita sampai tujuan kita masing-masing. Itu sih. Oke, mantap banget ya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe akun kita di atas ini. Dan juga follow akun dari Mbak Dinar Di atas ini. Oke. Terima kasih telah menyaksikan podcast Ngopo Season 2. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.